yaitu dia perempuan ya. Iya harus itu ya. Dia Jangan sampai salah itu ya. Assalamualaikum seluruh, balik lagi di Wacana Project. Kali ini kita bakal ngadain podcast kecil-kecilan dalam segmen BBB. Bukan bintang biasa, bukan. Itu Raffi Ahmad dan kawan-kawan. Tapi BBB di sini itu bukan bapak-bapak biasa. Karena di samping gue ini ada dua bapak-bapak kece yang bakal nge-share ilmunya ke gue nih. Gue kan termasuk yang belum menikah nih. tapi paling tua dia. Gak gitu, yang tua itu masih ada sebenarnya. Cuman gue dipanggilnya bang terus, kan jadi nggak enak kalau misalkan dipanggil bang terus kan. Padahal gue nggak bawa gerobak kan. Oke, langsung ke pertanyaan pertamanya nih. Buat kalian berdua nih, hal apa sih yang bikin kalian yakin gitu sama istri-istri kalian waktu pas lagi pacaran dong? Boleh dijawab nih dari Bapak Heru nih. Dari gue nih. Iya. Yang pertama gue yakin yaitu dia perempuan ya. Iya harus itu ya. Dia Jangan sampai salah itu ya. bener ya. Itu yang paling penting. Bentar, kalau kayak gitu ngeceknya kayak gimana bos? Kalau jangan sampai salah ya enggak? Wah. Test drive. Ya, Tolong. Lu tanya aja bulan Bininya. Bulan enggak apa? Datang bulan enggak gitu. Oh iya. Oh, Ini iya. cewek asli toh. Iya. Dia sering ke Indomaret beli itu enggak? Pembalut. Iya. Benar kan enggak mesti dicek. Men, yang bener men. Oke. Aduh. Jadi ketika itu gue banyak ya, nggak cuma satu. Maksudnya sounding itu ya namanya lu mau menjalani bahtera atau lu mau berlayar nih, lu pasti lu milih kayak lu mau terbang lah misalnya ke Bali nih. Kan itu banyak maskapai yang plat biru, plat merah gitu ya. Nah lu pilih yang mana nih yang lu yakin gitu. Kalau gue yang pasti mungkin kalau di antara dua pilihan pasti kita pilih yang plat biru biasanya ya. Nah kayak gue aja milih perempuan gitu atau calon istri yang bikin gue yakin itu dia mau menerima latar belakang gue yang pasti ya. Latar belakang gue ceritain dulu segala macam tanpa ada tipu-tipu gitu ya. Gue dari keluarga ini, bokap gue ini, terus gue punya adik berapa gitu. Terus mau nggak, siap nggak gitu. Itu aja sih. Ketika dia udah bilang iya, nerima, ya udah jalanin gitu. Berarti bukan kayak Instagram ya? Kan kalau Instagram selamat pagi dunia tipu-tipu. Ya. Iya, itu sih. Ya buat lo ya. Buat lo nih asik. Buat kalian-kalian yang lagi cari istri, nggak salah sih. Memang kodratnya wanita itu memang kita harus menafkahi ya. Tapi tetap ya kita kalau menikah kan menyatukan dua keluarga ya. Nah itu. Jadi ceritain dulu nih background kita apa, kita berasal dari keluarga apa. Ya gimana ceritain buruk-buruknya harus diceritain ke calon. Terus dia mau nggak nerima gitu. Dan jangan lupa kita juga harus lihat backgroundnya dia juga gitu. Kalau misalnya kayak gitu kan udah lu kasih tahu nih. Terus dari bini lu kayak ada pertanyaan nggak gitu sih? Apa tanggapan apa gimana gitu kan? Iya, udah pasti nggak dari bini gua sih, dari bokapnya. Iya dong kan pasti kan dari bini lu dulu dong. Iya intinya sih bilang udah berubah belum gitu sih. Gitu doang sih. Iya. Gua nggak tahu ya. Sebelumnya kayak gitu cuma nanya udah berubah belum? Gua bilang belum. Iya siap. Masih lanjut ya. Nih untuk Bapak Imam gimana nih? Kalau gue sih dulu sebelum pacaran sebelum jadi istri ya, gue mah nggak Bisa lebih kenceng dong suaranya. Tuh editornya udah ngomong cepet apa namanya? Siapa editor Adi ya? Editor Adi bukan. Nah jadi kalau gue itu biasa gue mah kalau ngalir aja gue ngalir gitu. Bacot ya editor ya dari tadi. Iya suara paham. Ini udah gede ini. Dia emang kayak gitu suaranya Bawahnya menghanyutkan. Siram buyar. Kenyangan dikit kan kasihan tuh dari tadi mintain mulu. Jadi gue kalau sebelum coba diulangin lagi. Nih hal apa yang membuat lu tuh yakin kalau Yakin ya? si cewek lu itu jadi istri yang sekarang? Oh gitu. Jadi gue yang istri gue yang sekarang nih
Emang Sampai- sebenarnya ada istri lu mau? Iya kan? Bener dong. Iya dong. baru ini Kan tadi kan bilang istri gue yang sekarang. Berarti Berarti kan ada. belum ada. belum saya ngomong kan. Oh iya, Ini siap. istri yang sekarang sampai seterusnya. Iya, iya. Mudah-mudahan. Ya Amin. pasti men. Pasti. Itu bukan mudah-mudahan lagi men, pasti. Iya. Jadi gue ngalir, gue sih ngalir. Jadi pacaran tuh gue nggak lama sih, paling setahun 2 tahun lah, setahun 2 tahun. Pacaran gak lama, tapi pacar banyak. Gimana? Lu ini dong. Terus lu yakin itu nikah? Iya. Yang Kan waktu itu sekarang. pernah ada ya, bikin statement ya. Kalau misalkan gua nggak main api, tapi lu sendiri kan deketin, keluarga ini, keluarga itu juga gitu. Waduh, bahaya. Bahaya. Jadi ya gitu, ngalir aja. Jadi ya kurang lebihnya sama sih kayak suami-suami pada umumnya kan. Harus ada klarifikasi gini-gini, cuman gue nggak terlalu ini banget, cuman ngalir. Kalau misalnya ikutin kata hati ya, kata hati. Kalau misalnya lu ngerasa itu kan buat bener kata Heru, kalau misalnya kita mau ngejalanin bahtera rumah tangga, bikin gimana apa yang kita jalani itu kan nyaman. Jadi kalau misalnya lu ngerasa orang tersebut cocok sama lu dari segi apapun, aspek manapun cocok, ya lu nggak usah ragu, itu emang udah jodoh lu. Iya. Gitu men, gitu guys, ya nggak. Terus ini nih, gue mau nanya lagi nih. Kan itu kan hal yang bikin lu tuh yakin tuh sama si ceweknya ya. Nah ini gue pengen nanya hal yang sensitif sedikit. Kayak misalkan hal apa sih yang bikin berat gitu. Kayak pas lu mau ke arah jenjang menikah, kayak misalkan si keluarga ceweknya tuh apa namanya mintanya tuh yang kaya, apa yang pokoknya tuh yang kayak yang bikin lu tuh waduh anjing susah nih, kayak misalkan pindah agama. Enggak kayak gitu guys. Ada kali ya dari Pak Heru? Dari gue lagi ya. Iya. Yang pasti sih yang paling berat jangan sampai ini ya, beda keyakinannya. Gue yakin nama dia. Oh. Iya, Gue tuh kepercayaan lu digini kepercayaan. Iya, itu paling penting ya. Jangan sampai beda keyakinan. Beda keyakinan. Ya kita udah yakin. Benar, Ya, pasti yakin. teman-teman di rumah juga pasti kesel sama jawaban Bapak Heru dari tadi kan. Yang benernya apa nih? Iya. Jadi kalau misalnya kan gue udah pernah nih, maksudnya deketin beberapa cewek dengan serius gitu, maksudnya dengan niat serius. Gue udah bilang, yuk gue serius nih gitu. Terus tahu-tahu gagal atau batal. Biasanya sih nggak cuma dari pihak guanya doang, biasanya dari pihak ceweknya juga gitu. Tahu-tahu ngilang gitu aja. Pas lagi sayang lagi. Gitu kan. Jangan lupa nih backsoundnya nih dibikin yang inian. Lagu itu Mawar De Jong. Ya pokoknya yang bikin berat ya itu. Biasanya ada syarat dari si ceweknya yang tahu-tahu kita kalau gue pribadi ya. Kalau boleh tahu apa tuh? Kalau gue pribadi itu ketika gue udah ngedeketin cewek terus gue udah serius gitu. Dan itu gue ngeliat dia, biasanya kalau gue nih memang agak visual ya orangnya, visual gitu. Gue ngeliat dari mukanya dulu. Kenapa sih? Karena ya begitulah ya, karena kan kita Ya itu ya biar nyaman ya kan? Biar nyaman. Kalau gue gitu, gue yakin ini saya dari backgroundnya gue nyari sendiri, atau dari pihak ceweknya, bukan keluarganya tapi pihak ceweknya gitu. Tapi kalau yang lainnya nih atau yang sekarang jadi istri gue nih, alhamdulillah sih yang kemarin yang agak berat itu doang ya paling. Ya kalian mungkin biasanya teman-teman yang mau nikah tuh biasanya takut ya buat acara pesta. Aduh, resepsi ya guys. Iya, resepsi Balik lagi guys. duit ya, balik lagi duit ya. Sebenarnya sih bukan ininya kali, gengsinya kali ya. Jadi Gengsinya guys. jangan sampai kalian punya pesta pernikahan yang megah terus besoknya hidup kontrak Kere, atau ya. kere lah ya gitu. Itu kayaknya penting banget kayaknya ya. Penting banget. Penting banget. Harus Itu sih dipertimbangin. jadi gue pernah dapet tips dari teman gue bilang ya ini sih emang ya mau apa gambling sih. Apa tuh? Jadi ketika dari lu udah oke, dari cewek lu udah oke, calonnya udah oke, atau dari keluarganya yang nggak oke gitu ya. Yang nggak oke ini misalnya kayak kalau mau nikah anak saya harus pestanya gini. Nah, jadi dikasih tips, saya cuma punya segini pak, mau syukur nggak udah gitu.
Jadi ibaratnya kalau mau ya kita jalan, kalau enggak ya udah saya cari cewek lain. Tapi itu gambling banget sih kalau lu berani ya. Tapi itu adalah satu pengalaman dari teman gue yang memang orangnya saklek banget. Kenapa? Karena dia mikir gue cuma punya duit segini, maksudnya disisihin segini buat biaya pernikahan, resepsi dan lain-lain, dan gue punya sisanya untuk kehidupan gitu. Itu sih. Gue kayak kenal itu. Ya kan, kayak kenal apa namanya, kisah hidupnya siapa. Nggak tahu juga siapa. Bangsat emang. Buka aja terus aib gua. Kalau dari lu gimana? Kalau hambatan tuh pasti ada, men. Pasti ada. Yang paling berat, yang paling berat. Karena kalau yang namanya orang tua, ini khususnya orang tua cewek ya, dia tuh mau pasti kan anaknya tuh jalanin rumah tangga dengan bahagia, ya kan? Jadi tapi balik lagi, keputusannya bukan di orang tua, men. Ke si ceweknya. Jadi kalaupun misalnya orang tua melihat dari sisi materi, tapi ternyata anaknya fine-fine aja, mau diajak susah seneng, ya masa susah terus ya kan? Nggak mungkin susah terus lah kan? Pasti jadi ada bertahap. Apalagi kalau misalnya nanti udah nikah, punya anak, itu pasti rezeki ngalir, men. Gitu. Jadi balik lagi, walaupun ada hambatan itu pasti nggak bisa dihindarin, ya, pasti ada hambatan. Yang tadi balik lagi dong. Hal terberatnya apa? Hal terberatnya selama gue nih pengalaman gue. Iya dong, masa pengalaman gue enggak dong. Sebelum nikah ya. Sebelum mau nikah. Iya, sebelum nikah. Mendekati nikah. Itu kalau hal terberat tuh balik lagi ke komitmen gue. Oh, kalau gue paham sih. Iya. Gue sih paham. Namanya lu tuh yang angin-anginan gue udah kenal banget. Iya, yang namanya. Iya, karena sebenarnya itu yang gue takutin. Karena kan itu sakral, men. Ya kan, itu sakral. Jadi itu hal yang gue takutin. Ternyata pada saat gue coba, bismillah gue coba nih, ternyata satu persatu kemudahan tuh ada, men. Itu bahkan gue pas nikah tuh, itu gue nggak yakin nikah. Awalnya tuh mau ini main lamaran, terus gue mau coba ngomong sama keluarga bini gue ya kan. Ternyata malah disambut dengan yang baik. Kenapa nggak langsung nikah aja? Kalau gini materi segala macam gampang, jadi lebih mudah, men. Nah itu dia. Jadi kalau kita niatnya baik, insya Allah nanti kedepannya diberikan jalan yang mulus gitu. Pokoknya lu kalau misalnya jangan pernah berpikir masalah, ya coba aja dulu komitmen, insya Allah nanti ada jalan gitu. Nah, nih mungkin pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ini sedikit mengambil dari yang lagi happening, ya, lagi happening. Masalah tentang isu perselingkuhan, NS. Tahu NS? Nina Subro. Nina Subro, bukan dong, ada dong. Tahu lah Pak sih. Rame di ini yang diperbincangkan. Menurut dari lu dulu kali ya. NS sama siapa nih? NS sama AYUS. AS. Azhar Saifuddin, temen gua. Enggak dong. Dari lo kayak gimana nih? Kan itu kan tahu sendiri dong, udah bergulir masalahnya. Iya. Rame banget kan? Jadi kalau gua sih ya itu balik lagi ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Emang itu anak tetangga, guys. Jadi kalau masalah perselingkuhan itu sih sebenarnya gue pernah dengar nih, men. Jadi kalau kayak gitu tuh nggak ada yang salah, men. Bukan gak ada yang salah kali ya? Kayaknya salah dua-duanya kayaknya. Apa gimana? Jadi gue ini paling nanti bisa diperdebatkan ya. Iya. Jadi kalau itu tuh nggak ada yang salah sebenarnya, men. Artinya gini. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalaupun istrinya nggak keberatan, ya nggak akan terjadi yang sekarang, bener gak? Kalau lo cara berpikir kayak orang liberal ya, angin. Iya bener dong. Ya nggak mungkin jadi skandal ya kan? Ya bisa aja kan jadi poligami. Itu kalau win-win solution ya kan? Tapi tetap sebenarnya bullshit. Perselingkuhan itu nggak sengaja, men. Pasti ada sengaja. Pasti sengaja, karena kalau misalnya selingkuh itu dia harus melewati beberapa tahap yang harus sengaja dia lakukan. Iya. Jadi bullshit kalau misalnya dia bilang
nggak sengaja. Iya. Ya ngalir gitu aja, nggak mungkin. Pasti ada sengaja ya, nggak mungkin kan dia deketin NS gitu-gitu aja. Benar. Ya gitu. Kalau menurut dari gue sih gitu. Kalau dari pandangan lu gimana nih, Bung Heru. Apa sih? Yakin lu nggak tahu? Nggak tahu lah. Sumpah asik. Bohong banget guys, anjing emang di zaman di era Nokia yang hitam putih kan kagak ya guys? Padahal Heru fans tuh. Iya loh. Nggak juga. Terus aja kayak gitu 10 jam. boleh ditanggepin. Nanggepin apa nih? Yang tadi itu, yang kok bisa sih ada sampai terjadi perselingkuhan gitu kan? Menurut pandangan lo tuh kayak gimana gitu? Iya. Kalau menurut pandangan gue, selingkuh itu dosa ya. Kalau ketahuan. Parah. Jangan diikutin guys. jangan. Kalau bisa gue juga jangan sampai lah. Jangan lah. Jadi lu nih no comment apa gimana nih? No komen, takut komen juga, takut berbalik gitu. Udah lah, no komen Cari aman ya. nyerah. Kalau gue sih bisa inian ya, apa namanya ngasih pendapat ya. Walaupun belum ke tahap yang kayak begitu. Jangankan perselingkuhan itu kan nggak cuma terjadi di rumah tangga, tapi di hubungan apa namanya kayak pacaran gitu pun ada ya. Menurut gue tamu nggak bakalan masuk kalau si pemilik rumahnya nggak bukain pintu. Betul. Ya nggak guys? Ya, tapi kalau yang punya rumah nggak punya gagang pintu juga nggak bisa masuk. Iya didobrak emang anjing emang jadi maling jatuhnya. Dari jendela bisa. Iya. emang kayak begitu. Ya, Kalau menurut gue sih gitu guys. Nggak bakal mungkin yang punya rumah apa namanya tamu nggak bakal bisa masuk kalau yang punya rumah nggak ngasih masuk. Sebenarnya kayak begitu aja gampangnya. Tapi kalau misalkan dilihat siapa yang salah, dua-duanya salah guys. Itu dua-duanya cuman mikirin egonya dia guys. Bener. Kayak gitu. Merugikan salah satu pihak ya kan. Bener. Ya mungkin itu aja guys bincang-bincang kita kali ini. Sehat-sehat untuk kalian semua yang ada di rumah. Amin. Ya dijauhkan dari mara bahaya COVID dan Amin. bencana alam. Semoga yang Arif cepet kawin. enggak gitu guys. Oh iya. Ya gua aminin ya. Thank you guys. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.